tanggapan ini kan persaingan ketat nih menuju juara. Namun ada mungkin pernyataan-pernyataan yang mungkin di pihak yang kadang menggiring opini publik bahwa liga ini nggak adil kadang, tapi padahal harusnya fokus dengan persaingan di sepak bola. Tapi kadang ada pernyataan yang bahwa ini udah diatur. Tanggapan apa untuk menjernihkan bahwa ini fokus persaingan ya sepak bola aja, jangan kayak kemarin kan tidak sesuai kemauan mereka tiba-tiba disebut ada suatu hal yang berbeda, padahal kan itu udah sesuai regulasi. Jadi kayak di luar konteks sepak bola. Harapan seperti apa, Bu? Ya karena ini masih di bulan suci Ramadan, ada baiknya kita memang berpikir positif terus gitu terhadap segala sesuatunya. Kalau kita mikir negatif terus, pasti nggak akan ada habisnya. Maksudnya gini, kita singkirkanlah teori-teori konspirasi, analisa-analisa seperti apa gitu, bahwa sepak bola itu diatur oleh pemainnya itu sendiri gitu loh. Jadi memang pertandingan berjalan harus fair. Paling contoh sederhana gini, Persija bisa kalah lawan Arema 0-2 di GBK gitu loh, dengan ditonton. Artinya maksudnya ya ini dari mana hitungannya gitu loh. Kalau memang Persija diuntungkan pasti menang terus di kandang gitu loh. Pasti menang terus di kandang lah gitu loh. Di tandang kita mungkin ya ada beberapa yang kita bisa colong-colong pertandingan ke menangnya gitu. Tapi di kandang kita ada satu kali kalah lawan Arema di GBK gitu loh. Jadi ada 3 pertandingan seri kalau nggak salah dan 1 kali pertandingan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ya ini maksudku, jadi kalau bisa memang sebaiknya kita berpikir positif, biar apa? Biar atmosfer para supporter ini juga menyenangkan, tidak saling curiga satu sama lain, tidak saling tuding satu sama lain. Jangan digiringlah opini-opini yang kurang mendasar, opini-opini yang kurang baik, bahwa pertandingan itu harus berjalan dengan fair, dan kita sebagai fans itu juga harus ngejaga sisi fairness itu gitu loh. Bung, sedikit menyambung yang tadi, tanggapannya terkait pendukung Persija selalu disudutkan dengan kata tanda kutip anak papa. Tanggapannya seperti biar nggak negatif thinking gitu. Ya kalau saya sih anak papa, anak ayah, anak babe, anak bapak ya sama aja lah ya. Kita semua kan punya orang tua pasti. Cuma yang jelas gini, sekali lagi jangan kita menggiring opini terhadap sesuatu yang bisa memecah belah kesatuan dan keadilan sepak bola Indonesia gitu loh. Kalau memang ada buktinya, ada pembuktiannya, silahkan dibuktikan. Kan ada banyak pihak yang mengatakan, wah Persija dikaitkan nih dengan kasus beberapa orang lalu segala macam. Dan di kasus itu pun tidak berkaitan dengan Persija sebetulnya. Dan itu sudah dibuktikan secara fakta persidangan gitu. Artinya, sudahlah jangan terlalu mensangkut pautkan segala sesuatunya. Nanti kalau ada isu yang serupa dengan hal-hal seperti itu kan jadi makin lebar. Dan artinya supporternya jadi saling terpecah lah gitu loh. Jadi mereka ributnya itu bukan habis energinya bukan untuk kreativitas, tapi untuk saling berdebat argumen satu sama lain. Kalau bisa sih jangan, itu aja. Lawan Dewa main di mana? Kabarnya di JIS ya. Karena kalau nggak salah Patriot ada beberapa hal, salah satu pertimbangannya adalah masalah arus mudik ya. Udah lumayan mudik, udah hari pertama libur kalau nggak salah setelah para kerja segala macam. Jadi pertimbangannya adalah itu. Dan rumput JIS juga sepertinya sudah semakin membaik walaupun memang tidak sempurna. Dan pasti anak-anak juga lebih senang kalau di JIS. Ada tanggapan dari manajemen ataupun dari nggak sih informasi dari manajemen pemain yang kalau JIS itu rumputnya kurang gitu? Kalau yang gue dengar dari pemain tetap ada protes. Kalau karena kualitas rumput JIS ya, tapi memang kalau nyari sempurnanya memang agak-agak berat kalau JIS itu, karena memang treatmentnya kan pasti beda dan suasananya juga beda karena kadar udaranya beda, kadar airnya beda di JIS itu kan, jadi memang perlu treatment khusus lah ya. Tapi yang jelas pertandingan kemarin lawan Borneo, saya nggak mendengar pemain-pemain Borneo pada protes terhadap kualitas rumput. Artinya memang toh hasilnya seri gitu. Kalau kita nggak bisa bikin gol cuma 2, ya mereka juga bikin gol cuma 2 gitu. Harusnya kan Persija, kalaupun lapangannya nggak bagus, Persija yang diuntungkan dengan ketidakbagusan lapangan itu gitu loh. Artinya ya tim lawan juga nggak. Saya belum dengar protesnya pemain Borneo terhadap kualitas lapangan. Tapi artinya mungkin memang sudah membaik. Tapi ya terlepas dari itu, kami pun Jackmania berharapnya JIS dan Jakpro ini konsen banget terhadap rumput. Kalau bisa kerjanya nggak 1x24 jam, tapi 4x24 jam tuh udah tanpa henti banget tuh. Mereka harus kerja aja untuk beresin rumput itu aja sih. Tentang tadi JIS tadi, apakah udah dapat akar masalahnya tentang JIS? Kalau secara detail akar masalah rumput di JIS kayaknya Panpel dan Jakpro lebih tahu ya. Tapi kalau yang sepengetahuan saya cuma memang ada beberapa treatment yang harus dilakukan di JIS karena beberapa yang beda. Salah satunya adalah sirkulasi udara, kadar air, dan juga media tanam. Itu aja sebetulnya. Siap. Oke. Dulu tanggapan soal tiga. Ini izin kamera, Bang. Mana lu ya? Oke. Ini gimana tanggapan soal pemain Persija banyak dipanggil timnas paling banyak? Ya pertama alhamdulillah akhirnya pemain Persija lagi-lagi banyak dipanggil oleh timnas. Walaupun ini masih seleksi ya, belum kepilih resminya, tapi yang jelas ini menjadi sebuah
sinyal positif bagi Persija bahwa pemain Persija memang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dan ini baik banget gitu loh. Tapi menurut lo 6 pemain ini bisa bersaing nggak sih dengan ada 41 pemain? Kalau bisa bersaing pasti bisa bersaing ya, karena memang pemain yang dipanggil pun memang pemain yang memiliki kemampuan luar biasa di posisinya dari bek tengah, dari bek kiri, bahkan bek kanan gitu loh. Termasuk depan Mauro kan juga dipanggil kan itu. Jadi ya memang menjadi pilihan-pilihan alternatif bagi pelatih timnas kita dan memang berkualitas di posisinya. Mungkin memang ada beberapa pemain yang belum maksimal di tim di Persija, tapi kan balik lagi itu kan berdasarkan kebutuhan pelatih. Tapi kalau kebutuhan pelatih timnas kan kita tidak tahu seperti apa. Mungkin pemain yang dipanggil memang sesuai dengan kebutuhan pelatih timnas itu. Bang Diki, mungkin sekarang Jackmania banyak kritik soal Alano Bang Diki yang banyak kartu kuning dengan koleksi terbanyak di Indonesia, mungkin seperti apa? Ya ini hal yang sangat amat disayangkan. Pemain yang bagus sering bantu tim Persija, tapi juga memang menjadi satu catatan penting bahwa pemain ini dapat kartu kuning kurang lebih 12 kalau nggak salah ya, 12 kartu kuning. Jadi ya sebagai fans cuma berharap Alano dan teman-teman pemain Persija yang lain tidak banyak memberikan kerugian terhadap tim, karena kan sayang banget. Harusnya kita lawan Dewa bisa full tim karena Dewa juga skuadnya bagus-bagus dan itu pertandingan cukup penting juga bagi Persija gitu, menutup bulan puasa dengan kemenangan itu kan menjadi kado terindah untuk lebaran bagi Jackmania gitu. Jadi kami berharap meskipun tanpa Alano Persija harus tetap bisa menang, tapi alangkah baiknya jika memang pelatih juga memiliki treatment khusus ataupun manajemen memiliki treatment khusus kepada para pemain untuk membuat para pemain ini lebih adem, lebih tidak emosional. Jangan dapat kartu kuning dari sifatnya yang tidak penting bagi tim. Kalau kecuali kartu kuning itu penting buat tim, kita oke-oke aja lah. Tapi kalau nggak penting ya sebaiknya ditahan-tahan sih. Mungkin juga Bang Diki banyak kritik juga soal banyak Jackmania penasaran soal beberapa pemain baru, rekrutan baru belum dimainkan secara reguler Bang Diki. Sekali lagi ya, pemain itu kan tanggung jawabnya pelatih. Jadi pelatih harus bertanggung jawab terhadap pemain-pemain baru ini dan mungkin memang jika alasannya ini adalah belum sesuai dengan kebutuhan atau mungkin tidak masuk skema atau mungkin belum cocok dengan skemanya, ya kan yang manggil pemain baru itu kan pelatih juga ya sebetulnya. Pasti rekomendasinya juga pelatih lah. Jadi ya beliau harus bertanggung jawab lah. Tapi yang jelas saat liga berjalan, saat pertandingan berjalan, kami semua Jackmania pasti percaya kepada pelatih lah. Kami percaya kepada pelatih. Masalah evaluasi tanggung jawab itu nanti di belakang. Tapi kondisinya hari ini kita masih ada harapan untuk juara. Masih kurang lebih dari 10 pertandingan lagi kalau nggak salah. Ya tinggal kita gas aja sebetulnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.